Mayoritas masyarakat Indonesia akan mulai santap sahur nanti malam, tapi menu Ramadan kali ini terganggu harga cabai yang naik cukup tinggi. Jelang sahur pertama di 1 Ramadan, harga cabai makin melambung. Tak rela menyantap makanan tanpa rasa pedas, warga Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya membeli cabai eceran. 22 biji cabai rawit dihargai pedagang sebesar Rp5.000. Harga cabai rawit merah kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga bisa mencapai Rp10.000 setiap hari. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah bahkan mencapai Rp110.000 per kilogram dari Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bahan pokok lainnya. Harga yang mahal berdampak pada daya beli masyarakat yang terus menurun. Dari Banjarnegara dan Sukabumi, Nurdin Fauzi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini harga cabai makin pedas ya. Lonjakan kenaikan harga daging terjadi di sejumlah pasar di Jakarta dan salah satunya di Pasar Senen Jakarta Pusat. Para pembeli mengeluh karena biasanya membeli Rp130.000 per kilo, kini meroket jadi Rp140, bahkan ada yang Rp145.000 per kilo. Selain tingginya permintaan karena memasuki Ramadan, kenaikan juga disebabkan harga dari distributor juga naik. Pembeli berharap ada langkah dari pemerintah agar kenaikan harga bisa terkendali. Nah, bagaimana dengan harga daging sapi saat ini di Pasar Senen Jakarta? Kita menuju ke Anissa Rizkia yang akan melaporkan langsung dari sana. Anissa, berapa harga daging sapi saat ini per kilo? David dan juga pemirsa, saat ini pantauan sejumlah komoditas pangan di Pasar Senen Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu diantaranya yakni daging sapi. Dari tempat kami melaporkan saat ini yang biasanya ini Rp130.000 per kilogramnya, kini sudah ada peningkatan sebesar 3 hingga 7% atau Rp5 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Untuk biasanya ini kita bisa membeli 1 kilonya hanya Rp130.000, namun saat ini sudah mencapai 140 hingga 145 kilogram. Nah, saat ini saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang daging sapi yang ada di Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Haji Kiki, bisa disampaikan sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan harga daging sapi ini mengalami peningkatan? Kalau faktor harga daging sapi yang ada peningkatan itu sebenarnya untuk menjelang Ramadan, untuk menjelang Idul Fitri itu udah biasa kenaikan itu. Tapi dari sisi lain itu pemerintah udah mengetuk harga di faktur atau biaya cukai itu udah harga 55 itu kita bebankannya ke masalah pakan, administrasi segala apapun untuk segala apa itu dibebankan kepada pedagang, pemotong itu. Makanya pemotong itu ngasih harga kepada pedagang seperti saya ini di harga sekian gitu. Jadi kita untuk relatif penjualan itu di harga 14 atau 14.5. Prediksinya ini untuk peningkatan harga akan terjadi sampai kapan sih? Belum tahu kalau untuk kenaikan harga sampai kapan, saya juga belum tahu pasti. Yang pasti itu udah pasti ada kenaikan di waktu menjelang Ramadan dan Lebaran, itu aja sih. Mungkin harapannya Pak dari pedagang, perwakilan pedagang dari Pasar Senen? Kalau harapan kita sebagai pedagang, himbau kepada pemerintah untuk dibantu seminim kecil mungkin dari harga itu supaya kita sebagai pedagang itu bisa menjual lebih murah ke konsumen. Hanya itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Kiki atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah satu pedagang yang menuturkan agar pemerintah untuk bisa menstabilkan kembali harga daging sapi karena hingga saat ini permintaan dari masyarakat begitu tinggi yang membuat harga dari distributor pun juga mengalami peningkatan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio, David. Baik Anissa, terima kasih untuk laporannya, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, besok Ramadan, agenda buka bersama pun mulai bermunculan. Tidak mau ketinggalan momen, sejumlah pengusaha catering rumahan mulai buka paket menu Ramadan dengan harga variatif. Dan berikut liputannya. Jelang bulan suci Ramadan, semakin banyak pemilik usaha catering yang tak hanya melayani pesanan catering biasa, namun juga melayani pesanan khusus untuk Ramadan. Nah, seperti apa sih proses produksinya? Langsung saja kita masuk untuk melihat karena saya juga penasaran proses produksi dari masak sampai ke packingnya. Yuk! Nah, ini kan menjelang bulan Ramadan ya, Kogeri buka catering melayani untuk pesanan Ramadan. Dan apakah banyak nih peminatnya? Setiap Ramadan sih kita memang selalu pesanan pasti melonjak ya. Kita melayanin catering untuk perusahaan, buat perorangan juga kita layanin. Untuk buka bersama gitu juga ya, Ko ya? Betul. Menunya yang paling diminati itu apa aja nih, Ko? Kebanyakan sih kita menu best seller kita itu tumpeng, terus ada tampah sambal tempong, kemudian ada tampah pempek, tampah gorengan, aneka candil, semua kita bikin. Oke, ini saya sambil boleh masukin boleh. ya, Ko ya? Ditusukin ke sini. Oke, nah ini untuk harganya sendiri, Ko, itu mulai dari berapa sih? Kalau untuk tumpengnya itu kita satu packnya tuh start di harga 85.000. Kalau untuk nasi box kita start di harga 50.000. Nah, ini dengan membludaknya pesanan pada saat Ramadan, apalagi yang pesanan besar ya, seperti tumpeng-tumpeng ini. Iya. Nah, ini tantangannya apa sih, Ko? Tantangannya sih manajemen waktu sih. Nah, ini menunya juga sangat bermacam-macam ya, Ko. Iya. Bisa request nggak sih? Bisa. Oh, bisa request juga. Bisa. Oh, nah itu dia pemirsa. Jadi bagi Anda nih yang pada saat Ramadan mungkin ada buka bersama, bisa banget langsung saja serahkan ke ahlinya. Itu dia pemirsa dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Aulia Syah Ramadan. iNews melaporkan. Ya pemirsa, umat muslim Jemaah Muhammadiyah mulai menunaikan sholat tarawih perdana tadi malam. Di Masjid Raya Al-Isra Jakarta dan Masjid Jogokarian Yogyakarta, ratusan warga mengikuti sholat tarawih dengan khidmat. Ribuan umat muslim Muhammadiyah mengikuti sholat tarawih perdana di Masjid Raya Al-Isra Jakarta Barat tadi malam. Jemaah datang sejak pukul 17 sore untuk mengikuti sholat maghrib dan isya, berlanjut hingga sholat tarawih yang digelar pukul 19.20 malam. Sebelumnya untuk menyambut Ramadan, pengurus masjid melakukan pembersihan dan menambah lampu penerangan agar ibadah semakin hikmat. Masjid Al-Isra merupakan masjid kedua terbesar di Jakarta Barat, mampu menampung 2.000 lebih jamaah. Sementara itu di Yogyakarta yang merupakan tempat kelahiran dan pusat sejarah Ormas Muhammadiyah, ribuan jemaah mengikuti sholat tarawih berjamaah dengan khusyuk tadi malam. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadan, masjid berusia 59 tahun ini akan menyalurkan 3.000 takjil bagi masyarakat umum setiap harinya. Kawasan sekitar masjid juga akan diramaikan dengan pasar sore Ramadan diikuti 350 pedagang warga sekitar Jogokarian. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur yang dikenal sebagai basis pesantren Nahdlatul Ulama, Jemaah Muhammadiyah menggelar sholat tarawih di ratusan musola di sejumlah kecamatan. Di Masjid Ahmad Dahlan, Jalan Kapten Pierre Tendean, sholat tarawih digelar dengan khusyuk. Usai sholat, panitia masjid menyediakan ratusan porsi bakso gratis bagi para jemaah sebagai wujud sukacita menyambut bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita histeris saat mengetahui dirinya direkam seseorang ketika di toilet minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata karyawan minimarket yang berdalih iseng melakukan aksi mesumnya. Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Tarasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa satu unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari, menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.